Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Presiden Joko Widodo meresmikan ekspansi smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur pada hari ini 14 Desember 2023. Presiden Jokowi menyebut smelter tersebut dapat meningkatkan kapasitas produksi tembaga hingga 1,3 juta ton per tahun. Presiden Joko Widodo meresmikan ekspansi smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur pada hari ini, 14 Desember 2023. Presiden Joko Widodo mengapresiasi langkah PT Smelting yang melakukan ekspansi smelter tembaga untuk mendukung hilirisasi industri di Indonesia. Presiden Jokowi mengatakan melalui ekspansi tersebut, kapasitas pengolahan konsentrat tembaga smelter dapat meningkat dari 1 juta metrik ton hingga 1,3 juta metrik ton per tahun. Saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghormati apa yang telah dilakukan oleh PT Smelting yang berekspansi sehingga kapasitas untuk produksi anoda maupun katoda tembaga naik dari 1 juta ton per tahun menjadi 1,3 juta ton per tahun. PT Freeport Indonesia yang bekerja sama dengan Mitsubishi untuk menghilirkan, membangun hilirisasi dengan ekspansi sehingga nilai tambah itu ada di Indonesia. Yang paling penting bolak-balik saya sampaikan nilai tambah ada di Indonesia. Dan kita harapkan nanti dengan pembangunan smelter yang ada di JP Gresik ditambah lagi 1,7 juta ton per tahun. Artinya 1 tahun smelter kita bisa berproduksi 3 juta ton per tahun. Dan nilai tambahnya ada semua di Indonesia. Karena dengan itu nanti akan muncul industri baru seperti yang sudah ada juga dalam proses pembangunan untuk copper foil. Nanti akan banyak yang menuju ke negara kita untuk membangun industri turunan tembaga. Gempa tektonik kembali mengguncang Sukabumi, Jawa Barat pada Kamis pagi 14 Desember 2023 dengan kekuatan 4,6 magnitudo. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati menyampaikan dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring akan ada gempa susulan dan masyarakat dihimbau jangan panik. Berikut keterangan selengkapnya. Masih akan terjadi gempa-gempa lagi dalam konteks ini tipenya swarm. Artinya kekuatannya secara teori itu lemah ya. Insya Allah tidak akan melompat sampai 6 atau ya yang sangat merusak begitu. Insya Allah ini gempa lemah ya. Namun meskipun lemah, kalau rumah kita tidak disiapkan, digoyang berkali-kali meskipun lemah, kan bisa juga membahayakan. Jadi mohon diwaspadai di rumah kita kalau sudah ada retakan, segera diperkuat gitu ya. Karena retak itu kalau digoyang berkali-kali meskipun lemah kan lama-lama melonggar dan akhirnya bisa juga menjadi rusak atau roboh. 4,6, 3, 2 itu magnitudonya kecil. Yang kecil itu magnitudonya. Namun dampak guncangannya cukup sudah terbukti ada beberapa gempa dengan magnitudo 4, tapi sangat antara lain karena posisinya ada di darat. Kedalamannya sangat dangkal. Tadi hanya berapa? 16 km ya, Mas? 5 km, Ibu. Hanya 5 km. Wah, itu sangat terasa. Meskipun kecil itu magnitudonya. Tapi guncangannya atau istilahnya kita ukur dengan MMI, intensitas guncangannya
itu bisa sampai berapa tadi? 5 atau 4 ya Pak? 5, Bu, Itu 5. 5 itu setara seperti yang di Malang itu gempanya berapa? 6, ya. Juga sampai 5, 6 gitu ya. Jadi kita bedakan antara magnitudo yang kecil, tapi karena posisinya dangkal, dekat permukaan, apalagi hanya 5 km, intensitas guncangannya menjadi kuat, ya cukup kuat, apalagi kalau kondisi lokal setempat, tanahnya lepas-lepas, tanahnya loose, itu juga getaran atau guncangannya semakin kuat, apalagi sudah tanahnya loose, gempanya dangkal, dan bangunannya berada di dekat lereng. Nah, itu amplifikasi. Jadi istilahnya kuat, rasa guncangan kuat itu juga ada pengaruh selain posisi kedalaman pusat gempanya yang dangkal, juga ada pengaruh amplifikasi penguatan dari kondisi tanah dan topografi setempat. Nah, artinya kita tidak boleh menyepelekan. Meskipun gempanya kecil, kekuatannya relatif 4,6, tapi guncangannya kuat. Nah, dan khusus untuk fenomena hari ini, Pak Daryono tadi Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan Visi Indonesia Digital 2045 dalam rangka upaya mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045. Salah satunya, target yang ingin dicapai adalah menjadikan Indonesia negara dengan perekonomian terkuat kelima di dunia. Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan Visi Indonesia Digital 2045 yang dilaksanakan di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat pada Rabu 13 Desember 2023. Visi Indonesia Digital 2045 merupakan konsep perencanaan jangka panjang di bidang digital. Dilakukan untuk mengorkestrasi kepentingan stakeholder dengan perspektif sektoral dan kewilayahan yang disusun untuk menjadi acuan bersama seluruh pemangku kepentingan pemerintah, masyarakat, dan swasta mengenai visi dan strategi nasional di bidang digital. Dalam rangka upaya mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045, salah satu targetnya adalah Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terkuat kelima di dunia. Menuju 100 tahun Indonesia merdeka merupakan aspirasi kita bersama untuk membawa Indonesia keluar dari middle income trap dan menjadi negara dengan ekonomi maju pada tahun 2045. Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan akan terus bertumbuh dengan gross merchandise value sebesar 210 hingga 300 miliar US dollar pada tahun 2030 mendatang. Dengan didorong oleh penguasaan teknologi digital yang memadai, nilai pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia diperkirakan dapat mencapai 6,2% di tahun 2045. Pertumbuhan kita bisa mencapai 6,2%. Kita optimis bahwa dengan kolaborasi kuat dan kebijakan yang terorkestrasi dengan baik, kita dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sebagai inisiator penyusunan Visi Indonesia Digital 2045, Kemenkominfo bersinergi dengan lebih dari 50 institusi, mulai dari kementerian atau lembaga, asosiasi, akademis, hingga swasta dalam menyelaraskan langkah perencanaan pembangunan digital pada 20 tahun mendatang. Acara peluncuran Visi Indonesia Digital 2045 turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Zulkifli. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.